semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channel Dapur Mini A dan R Family. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support aku, selalu dukung dan memberikan komentar yang positif buat aku. Terima kasih buat kesetiaan kalian yang selalu hadir di setiap video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, salam kenal buat kalian semuanya ya. Dan semoga kita dapat menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi. Di video kali ini sama seperti biasanya aku akan berbagi tentang aktivitas aku, dan ini adalah kegiatan aku di siang hari nanti sampai sore ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa aja yang aku lakukan, tonton videonya sampai selesai. Terima kasih ya. Mohon maaf banget ya bila ini kelihatan kameranya goyang-goyang gitu ya, karena ini aku minta bantuan sama kakak Rafka buat videoin aku pada saat metik kangkung. Dan lihat nih teman-teman, ini cabai yang ditanam sama pak suami. Alhamdulillah tuh buahnya udah beberapa kali dipetik gitu. Dan hari ini aku mau metik lagi, ini agak banyak ya aku ambil karena lumayan sudah mulai memerah semuanya buahnya ini. Dan ini tuh ditanam cuman make cabai yang ada di dapur gitu ya, disemai bijinya kemudian dipindahkan kalau sudah jadi gitu anakannya. Nah ini salah satu yang bertahan dan banyak buahnya teman-teman. Ini juga selesai berbuah, ada lagi nih yang buahnya baru mau keluar, ada juga bunganya. Nah alhamdulillah nih teman-teman dapat segini cabainya. Setelah beberapa hari off dari makan kangkung, hari ini metik lagi kangkungnya ya teman-teman. Pokoknya selama masih ada stokannya gitu, dalam seminggu pasti 2 atau 3 kali itu dikonsumsi ya. Dan hari ini mau aku tumis aja kangkungnya. Aku juga akan gunakan cabai merah besar yang tadi baru aku petik itu. Jadi sedikit berbeda dari biasanya. Kalau seperti biasa itu aku hanya gunakan bawang merah sama bawang putih aja ya. Tapi kali ini aku mau pakai cabai merah besar. Nah di sini daunnya aku petik-petik, kemudian batangnya itu aku sisain ya. Kenapa demikian? Karena batangnya itu mau aku iris pakai pisau. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan dimudahkan serta dilancarkan segala yang dikerjakan. Amin ya robbal alamin. Seperti itu, sengaja aku pakai pisau karena aku pengen ngiris agak serong gitu ya teman-teman. Enak juga kalau ditumis itu kan lebih apa ya istilahnya, batangnya itu lebih enak gitu. Sebenarnya sih sama aja, cuman menurut aku ada bedanya sih. Dikit bedanya.
dapatnya segini teman-teman. Tapi kalau kangkung walaupun banyak gitu ya kita petik-petik atau kita iris-iris, ntar kalau udah ditumis jadinya sedikit banget gitu. Dan untuk bumbunya ini aku cuman gunakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah besar. Itu pun gak aku ulek ya teman-teman, aku iris-iris aja seperti ini. Dan untuk ngiris seperti ini aku malas untuk ngeluarin talenan ya, jadi aku manual aja seperti ini. Dan aku ngerasa ini adalah cara aku yang paling cepat ya, daripada aku harus pakai talenan, itu lama. Karena aku nggak lihai juga kalau harus motong-motong di atas talenan gitu teman-teman. Oke, dan ini aku mulai menumis. Ini aku pertama kali menggunakan panci aku yang pink itu ya teman-teman, yang biasanya aku gantung di atas kompor itu, yang katanya aku takut kalau bagian pantatnya itu akan gosong atau hitam gitu ya kalau aku pakai. Nah, aku beranikan diri untuk pakai ini, tapi sebelum pakai tadi terlebih dahulu aku olesi dulu bagian pantatnya itu menggunakan sabun colek. Jadi sudah aku kuas bagian bawahnya sama seperti aku ngecat ya teman-teman. Insya Allah tuh nanti setelah selesai langsung aku lihat lagi ya, dicuci gitu, aku lihat lagi. Dan alhamdulillah pantatnya itu masih kinclong. Jadi nih buat teman-teman yang punya panci masih bagus gitu, pengen supaya pancinya itu terawat, pantat pancinya boleh dicoba juga dengan menggunakan sabun colek. Sabun colek mau merek apa aja. Kalau di sini aku pakai yang merek cemerlang gitu ya, yang warnanya kuning. Jadi aku pakein sama kuas juga. Sebelum aku pakai masak, aku olesi dulu bagian pantatnya itu menggunakan sabun colek tersebut. Kalau kemarin ada yang bertanya apakah aromanya itu sampai ke makanannya atau tidak, sama sekali enggak ya. Karena kan yang kita olesin bagian bawahnya, dan kalau sudah kena panas itu akan mengering dengan sendirinya teman-teman. Dan ini juga adalah salah satu cara supaya tuh kalau kita mau nyuci panci nggak terlalu mengeluarkan tenaga. Untuk panci yang gosong-gosong banget bisa hilang, tapi dia membutuhkan waktu yang lama ya. Bisa berkali-kali juga. Jadi setiap mau masak diolesi dulu seperti itu. Aku biasanya kayak gitu, tapi kalau lagi males banget, nah itu langsung aku pakai aja untuk wajan yang biasa aku pakai untuk goreng-goreng ikan, seperti itu. Pada akhirnya tuh gosong-gosong juga ya. Nanti kalau udah rajin banget, aku olesi lagi. Kalau enggak ya aku tinggal. Tapi untuk panci aku yang baru ini, aku sayang banget ya. Jadi udah warnanya cantik, matching gitu di dapur aku. Jadi kalau gosong kan sayang juga ya. Apalagi harganya lumayan mahal. Jadi sebisa mungkin harus dirawat. Nah kan kelihatan ya teman-teman, tadi yang sebelum ditumis itu satu panci ini penuh gitu ya sama kangkung. Tapi setelah ditumis jadinya sedikit banget, dan itu aku kasih sedikit saus tiram. Nah, bisa teman-teman perhatikan bagian bawah panci aku itu ya, itu agak putih-putih gitu. Nah, itu adalah sabun yang sudah mengering karena kena panas api kompor. Oke, sayurnya ini aku pindahin dulu ke mangkuk putihnya. Lanjut pindahin juga nasinya. Ini persiapan mau makan siang ya. Jadi seperti biasa untuk masak-masak simple itu aku lakukan sepulang sekolah.
Tapi untuk siang ini aku nggak goreng-goreng ikan karena pagi tadi aku sudah goreng ikan teri basah, itu aku goreng buat sarapan dan ini masih ada sisanya teman-teman. Jadi untuk makan siang kali ini super sederhana dan super simple ya. Alhamdulillah, yang penting kenyang ya teman-teman. Nah, dan lanjut ini sekitaran jam 2 gitu ya. Ini Pak suami lagi ada kegiatan lewat Zoom meeting gitu. Jadi sementara sedang presentasi. Di sini aku mau nunda-nunda dulu untuk ngeberesin pakaian Dede Arsy. Tapi kalau nungguin sampai Pak suami itu selesai Zoom meeting kayak gitu, itu sampai sore banget. Jadi aku langsung aja kayak gini, tapi juga tidak berisik-berisik ya, supaya tidak mengganggu. Untuk pakaian-pakaian ini jarang banget aku setrika ya teman-teman. Nah, dan ini aku senyum-senyum sendiri karena apa ya, ngedengerin Pak suami ngomong tuh kayak apa gitu, kayak ribet gitu ya ngomongnya. Jadi kalau berhadapan sama laptop, walaupun tuh seperti kelihatan orangnya gitu ya, tapi untuk kegiatan seperti ini kayaknya lebih enak tuh kalau langsung bertatap muka gitu ya. Cuman apa boleh buat, dengan keadaan sekarang yang masih ada virus-virus seperti itu, jadinya semua kegiatan lewat online, sama juga dengan kegiatan sekolah anak-anak. Lanjut, ini lemari pakaiannya kakak Rafka. Tidak terlalu berantakan ya, karena baru juga diberesin beberapa hari yang lalu. Cuman ada sedikit yang tidak beraturan gitu, karena biasanya dia kalau ngambil pakaian itu cuman asal ditarik aja. Dan di dalam kamarnya ini, dalam kamar Emon ini, itu ditempatin lemari pakaiannya Pak suami sama lemari pakaiannya kakak Rafka. Kalau aku gabung sama di kamarnya kakak Vika. Jadi yang cowok sama cowok, cewek sama cewek. Soalnya kan di rumah ini cuma ada 2 kamar ya teman-teman. Nah, itu juga baru dibuatin sekat beberapa hari yang lalu, seperti yang ada di video sebelumnya, untuk bisa ditempatin istirahat. Jadi kalau lemari pakaian itu sudah ada di masing-masing kamar. Selesai beres-beres pakaian, ini aku mau langsung nyuci karena di jemuran itu udah kosong, sementara cucian pakaian kotor tuh udah numpuk. Jadi mumpung mataharinya lagi bagus, tapi biasanya kalau udah agak sore gitu ntar juga hujan lagi. Bagaimana nih kabarnya di tempat teman-teman semuanya, bunda-bunda semua, sudahkah musim hujan? Kalau di tempat aku musimnya lagi nggak beraturan gitu ya, kadang hujan, kadang panas, kadang juga angin kencang kayak gitu teman-teman. Dan untuk penyakit mati lampu itu tuh sekarang lagi booming banget ya. Sebentar-sebentar mati lampu, nggak siang, nggak malam, nggak sore gitu. Jadi coba pintar-pintar dimanfaatin waktunya aja selagi lampunya nyala kayak gitu. Kalau untuk air itu jarang banget mati ya,
karena air di tempat tinggal aku ini ngambilnya tuh dari air sungai dan itu selalu jalan setiap harinya. Ada juga beberapa tempat yang sering mati airnya. Kalau di tempat aku nggak pernah, kecuali kalau emang banjirnya besar banget gitu sampai itu keruh airnya. Nah itu baru dimatikan sama PDAM. Tapi setelah dibersihkan airnya udah nyala lagi. Jadi kalau soal air insya Allah nggak ada masalahnya. Yang jadi masalah tuh lampu karena sering-sering padam. Dan seperti biasa aku kalau nyuci kayak gini nggak banyak-banyak, nggak lama-lama juga ya teman-teman untuk muter-muter pakaian kayak gini, karena kan yang dicuci juga pakaian bukan yang kotor-kotor banget gitu, hanya keringat seperti itu. Jadi dicuci-cuci aja, diputer palingan 3 menit, paling lama itu 6 menit diputer kayak gitu. Dan sambil nyuci pakaian atau sambil giling pakaian, ini aku lanjut ngerapihin piring-piring yang sudah dicuci selesai makan siang tadi. Jarang banget ya untuk istirahat di siang hari ya teman-teman. Mungkin ada juga di sini teman-teman bunda-bunda semuanya yang jarang untuk tidur siang. Apalagi kalau kerjaan tuh lagi numpuk gitu ya, udah cucian kotor, kemudian rumah berantakan seperti itu. Udah jarang banget untuk tidur siang. Nah di sini aku sambil nontonin videonya Bunda Irma Utomo yang sudah berhasil buat pempek gitu ya. Kemarin juga ada videonya tutorial cara buat pempek juga. Dan aku lihatnya simple banget ya. Insya Allah next kumpulin dulu moodnya buat kayak gitu, dan insya Allah nanti dicobain karena kelihatan simple banget ya caranya Bunda Irma Utomo buat pempek gitu. Dan ini meja makan ala kadarnya ya, ditata seperti ini aja karena emang untuk kursinya cuma ada 2, dan meja ini juga jarang banget dipakai, makanya lesehan. Punya 2 anak, kalau ditambah orang tuanya ya jadi 4 orang, apalagi sama 1 debay gitu ya. Kalau makannya di kursi agak ribet, jadi lebih enak kalau lesehan. Dan lanjut nih teman-teman, sudah selesai nyuci sekitaran jam 3.30 gitu. Anak aku yang laki-laki minta dibuatin donat ya. Jadi aku coba resep simple ini. Nggak ada takaran khusus, aku di sini cuman pakai takaran sendok aja, dan yang pastinya ini untuk yang pertama kalinya ya teman-teman, pokoknya dicoba-coba aja. Untuk terigunya di sini aku pakai 25 sendok makan, hampir setengah kilo gitu teman-teman, cuman ada sisaan sekitaran 3 sendok, udah setengah kilogram tepung terigu. Lalu gula pasir aku pakai 3 sendok, aku juga pakai tepung maizena 2 sendok, dan 1 sendok teh, tapi aku pakai sendok makan jadi ukurannya setengah sendok aja untuk ragi instan. Di sini nggak aku pakai telur, aku juga nggak pakai susu ya. Jadi nanti cuma ditambahkan sama 1 sendok makan mentega, karena Pak suami juga pengen, tapi dia tuh nggak suka banget sama mentega gitu ya. Jadi sukanya yang tidak terlalu berasa menteganya seperti itu. Oke, dan kita coba bereksperimen dulu ya. Ini aku campur sama air sekitaran 170 ml. Yang pertama dicampur-campur dulu. Ini belum dimasukin menteganya ya, dicampur dulu semuanya. Ini juga aku lihatnya di YouTube, tapi aku lupa YouTube-nya siapa ya. Resepnya dari Bunda siapa ini kemarin aku lihat. Oke, dan untuk yang pertama ini aku mixer ya teman-teman. Sebenarnya kalau pakai tangan juga boleh, tapi aku lihat di situ caranya dia mixer, jadi aku coba ngikutin mixer juga.
Nah, dan setelah adonannya itu kalis, tadi tidak di videoin juga waktu campurin menteganya. Udah kalis semuanya, lanjut di sini udah dibulet-buletin dan seperti itu teman-teman. Setelah dibulet-buletin itu tadi aku tinggalin dulu sekitaran 40 menit baru kemudian aku goreng. Dan ini juga pokoknya suka-suka anak-anak aku ya, mau ada yang dibulatin tengahnya, ada yang enggak, dan kelihatan nih teman-teman masih kurang ahli gitu ya dalam membuat donat. Tapi alhamdulillah untuk rasa udah mantep banget lah, dengan resep yang seadanya gitu ya, tanpa telur, tanpa santan juga atau susu. Ya jadinya seperti ini. Kalau untuk dikonsumsi sendiri nggak apa-apa lah ya buat cemilan sore hari. Yang penting anak-anak tuh suka. Udah itu aja. Dan dengan 25 sendok tepung terigu itu jadinya banyak banget, sekitaran 21 buah gitu ya. Aku bulatinnya juga nggak terlalu besar-besar, kecil-kecil. Dan lihat ya teman-teman, kalau yang ada di bentukan donatnya, ini kalau dijual nggak akan ada yang mau beli ya, karena bentuknya memang tidak cantik gitu. Tapi insya Allah kalau soal rasa cocok lah di lidah aku, anak sama suami gitu ya. Oke, dan ini toppingnya. Ini yang buat topping ini anak-anak aku ya. Ada yang pakai meses, ada yang pakai glaze juga. Kebetulan ada glaze di kulkas. Oke ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.